Jadi dulu tuh ini lucu ya. Jadi gue pertama kali ngelihat itu cewek ya. Wait, Nggak, ini nggak jorok, nggak jorok, nggak jorok. wait, bentar. Maksud, Gue wait, Han. gue Bentar, masih Han. kecil. Kenapa? Gue masih kecil. Ah, Gue belajar ngaji kan dari SD kan, dari kecil, Ah. dari TK bahkan. Nah, tapi kejadian itu gue SD. belum balik ya? Eh, Balik tuh udah basah kan. Iya. Gue nggak tahu sih, lupa sih. Belum atau udahnya lupa. Tapi itu masih SD, masih kecil lah. Hmm. Jadi tiba-tiba dia buka, lalu nyusin anaknya depan gua. Gua tuh sambil ngaji tuh gua. Tapi kan masih kecil gua. Dan juga pas itu konsepnya gini, kalau yang masih ikro itu tuh dia diperhatiin banget. Nah kalau yang udah Quran itu ya udah lu ngaji aja. Nah gue tuh posisinya udah Quran, jadi dia tuh yang sambil nyusuin gitu. Tapi itu gue inget karena itu pengalaman pertama gue ngeliat itu gitu. Wah kata gue, Aku nggak tahu aku nggak tahu itu hukumnya gimana, aku nggak tahu. ya kan masih kecil. Iya, aku nggak tahu, aku jujur nggak tahu. Cuman kayak nggak pernah aku nemuin yang begitu. Secara norma sih aneh ya, secara norma. Karena itu, tapi dia guru ngaji yang apa ya, yang Baik. bukan baik. Maksudnya gue tuh yang ngerti tajwid, bla bla bla. Lu tanya gue tajwid sampai sekarang gue tahu. Iya, kan bahkan di IPB pernah ikut tasin ya. Tasin nilai gue A. Tasin. Wah, Dulu gue satu tasin gue tuh satu kelompok sama orang yang jadi imam di Damai Indonesiaku di TV One dulu. siapa tuh? Hah? Siapa? Namanya gue nggak tahu, tapi gue satu circle. Maksudnya satu apa sih? Satu lingkaran duduknya. Tasin tuh kan ada level-levelnya kan. Nah, jadi gini-gini bisa ngaji gue. Alhamdulillah. Masya Allah, Bisa ngaji, tenang aja. Jadi ngeri. alif bata sajim itu udah, aduh, itu udah mainan, bukan mainan, maksudnya udah apa? Udah khatam ibaratnya. Udah keripik ya. Ya udah alif bata. Di sini gue baca lah, mana alif bata gitu. Masya Allah. Jadi Pak Farhan ini ada pertanyaan, ini anak IPB apa anak UIN? IPB, BTW IPB ini kan. Tapi bentar dulu. Apa? Ini sebagai orang yang udah keliling IPB ya. Nah, Keliling IPB sama Farhan dan sering juga keliling IPB di sana, pernah ngisi juga di IPB. nah. Entah kenapa saya sebagai mahasiswa UIN merasa IPB lebih halal ya dibandingkan dibandingkan UIN. Kan bukan berarti UIN itu halal gitu. Kan nggak ada yang bilang UIN itu halal. Iya, tapi kenapa saya merasakan aura Islami IPB lebih kuat dibandingkan UIN? Memang. IPB itu udah banyak rekornya itu, menurut saya ya, salah satu rekornya yang nggak dipublish itu adalah memualafkan orang. IPB. Iya, lumayan banyak yang mualaf. Mu'alaf via IPB ya? Iya, karena kuliah di IPB. Bentar dulu, bentar. Ada hal penting yang harus saya urus ke kamar mandi. Nah, sekarang saya memimpin live-nya ya. Ini kita bahas apa nih ya teman-teman ya? Kayak Ustadz Felix. Ustadz Felix alumni IPB ya. Ustadz Farhan ajarin ngaji ya. Sumpah teman-teman ya. Kalian tuh ngira aku tuh seperti apa sih orangnya? Tapi aku tuh dulu sekolah Quran. Pas kuliah aku sekolah Quran. Nah aku tuh level tahsinku tuh level paling tinggi. Ini beneran, demi Allah. Level tahsinku lebih paling tinggi. Jadi aku tuh pas SMP, SD itu tuh juara ngaji. Jadi kalau di sekolahan tuh kayak isi-isi apa, tiap ada sambutan kan selalu ada yang ngaji dulu gitu. Aku dulu di SMP. Cuma memang saat kuliah kerja itu fokusnya udah di
lebih ke dunia gitu, apa ya, lebih menimba ilmu tuh, nimba ilmu dunia ya, matematika, fisika, eh, sekarang lagi belajar bisnis, ya startup, segala macam. Jadi bener-bener yang hal yang berbeda gitu. Apa nih, ngomongin apa nih? Farhan bisa bahasa Arab ya, halalan toiba. Woi, Masya Allah, tabarakallah. Halalan toiba. Gimana lagi, gimana lagi? Lagi. Nah, labbaik Allahumma labbaik. Oh, ya Allah, Farhan ternyata bisa bahasa Arab. Oh my God. Iya. Ini, alhamdulillah. Masya Allah. Ternyata Farhan bisa bahasa Arab. Bisa. Oh my God. Oh my God. Dari kecil diajarin alif, ba, ta dari kecil. يعني أنت تستطيع أن تتحدث باللغة العربية؟ Ahlan thayyiban, ahlan wa sahlan. Memang bahasa itu bukan sebuah hal yang susah untuk dipelajari. Nice. Karena memang dari kecil udah dibentuk seperti itu. Masya Allah. Dari dulu ya, dari kecil. Ini apa? Alif. Ini apa? Ta. Jadi memang sudah terbiasa dengan huruf-huruf Arab itu. Nice. Itu kayak ilmu baru gitu loh. Kayak yang mind blowing gitu loh. Bahkan saya pernah dites ya, matematika tapi hurufnya huruf Arab. Pernah? Bisa. Ya kan? Titik itu kan 0 kan? Kamu tahu nggak, Han? Di Masjidil Haram itu ada tahu yang ngajar fisika, kimia? Tapi pakai angkanya angka Arab. Angka Arab ya, karena siswanya juga siswa Arab. Sebenarnya kan Tapi angka Masjidil Arab Haram itu Jadi kalau kamu tahu, Han, apa? kalau kau tahu peradaban Islam lama itu literally mereka tuh mayoritas ulama-ulama terdahulu tuh polimath. Iya, cuma masalahnya kalau pakai bahasa Arab, ya problemnya itu adalah ini juga filosofi kenapa si Khawarizmi itu Khawarizmi bukan sih yang nemuin angka 0 tuh? Iya kan? Jadi filosofinya dia nemuin angka 0 itu ya supaya nggak ribet. Sebelumnya kan angka Romawi kan. Romawi itu kan pakai X ya. 10. Jadi kalau angkanya 1 triliun gitu misalnya, ya panjang. Nah, kalau 0 kan simple. Ya. Nah, kalau bahasa Arab kan jadi lebih ribet juga kan. Iya, jadi Han, insya Allah nanti kita kapan-kapan trip lagi lah ke Uzbek, ke Afghanistan, ke daerah-daerah peninggalan ulama-ulama lama lah. Itu tuh kalau kita baca kurikulum mereka, kayak bayangin nih, ada ulama, dia itu punya karya di bidang fikih. Habis itu dia punya karya di bidang matematika, punya karya di bidang kedokteran, punya karya di bidang fisika, punya karya di bidang astronomi. Kayak how gitu, orang bisa sengeri itu dan dipakai selama bertahun-tahun. Cuman sekarang ini susah untuk bisa begitu. Orang tuh kalau fokus di agama ya udah agama gitu, lurus-lurusan. Kalau di kimia aja gitu. Ya, iya sih. Karena mungkin sekarang tuh dianggap Ya, lebih. ngapain belajar kimia tuh, ilmu dunia tuh. Itu pemikiran lu. Nggak, maksudnya pemikiran orang-orang di bagian lu. Kenapa aku bilang gitu? Kapan? Ya, maksudnya gini, di lingkungan gue tuh nggak pernah ada yang ngomong kayak gitu. Oh iya sih, benar. Karena ya beda lingkungan kan kita. Justru kalau gue sih belajar agama tuh ya yang dasar biasanya. Ya sholat, ngaji, Iya. zikir, gitu-gitu, nggak nyampe yang kayak hukum apa berjoget di sana itu nggak tahu. Itu- Iya nggak masalah sih. Emang nggak wajib bagi orang-orang seperti Anda. Nggak wajib. Bahkan ya Farhan itu bisa beribadah dengan cara yang kimia, fisika tadi itu bisa. Gimana tuh beribadah dengan kimia itu ya? Jadi gini, ketika belajar fisika tadi, mendapatkan ilmu itu adalah sebuah ibadah gitu. iya. Jadi kayak tujuan belajar fisika apa? Untuk mengetahui rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi, atau untuk
tafakur ilmu Allah atau untuk memberikan kebermanfaatan kepada sesama. Nah, betul betul. Betul. Itu lu lagi ngitung tuh 1 X Y Z Nah. FKG. Itu FKG tuh ya. setiap hurufnya tuh kalau diniatin tuh pahala tuh. Gue berdakwah, gue selama ini gue berdakwah di akun ini. Ya, dakwah fisika. Dakwah fisika. Dakwah itu kan menyebarkan ilmu, bukan Ya. menyebarkan ilmu Islam, tapi menyebarkan ilmu. Ya. Ya, Jadi saya lugotan. berdakwah, saya sebenarnya juga. Cuma ya saya nggak pernah ngeklaim diri saya berdakwah. Dakwah fisika. Keren juga kalau bikin platform dakwah fisika. Kebanyakan platform udahlah. Kebanyakan platform. Jadi ya sebenarnya banyak lah ilmu tuh ya. Jadi nggak harus kita belajar agama aja gitu. Jadi guru saya tuh kan pernah belajar ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih belajar. Waktu itu pengen belajar ini astronomi. Jadi astronomi yang dipelajari itu namanya kalau di pesantren namanya falak. Ilmu falak. Jadi guru saya itu menguasai 2 bidang astronomi, astronomi kuno dan astronomi yang modern. Zodiak. Iya, zodiak itu juga dimasukin. Perbintangan dan seterusnya itu juga dimasukin. Dan kitabnya itu jujur lumayan ribet banget. Nah, saya pernah belajar 3 kali pertemuan habis itu zong, menyerah. Udahlah Syekh, gak usah Syekh, gak kuat. 3 Karena hari. susah. Saya gak kuat. Saya gak kuat. Nggak kuat apa? Capek pegel kakinya. Apa gimana? Gak ngerti. Jadi kayak udahlah. Emang otaknya gak bisa dipaksa. I see. Jadi ada astronomi, tapi dia ada bahas Islamnya gitu di astronominya. Bahasa Islam apa? Murni astronomi. Nih, ini pembahasan beneran ya. Iya. Nggak, ini gue main ngomong. Pembahasan ini beneran nih, nggak bercanda ini gue ngomong. Oke. Jadi karena lu ngomong astronomi, gue keinget satu hal yang cukup mind blowing. Mungkin orang di sini nggak pernah ada yang dengar. Lu juga nggak pernah dengar. Jadi sekarang itu ada tren di dunia sains ya. Banyak peneliti itu mau nangkep asteroid. Jadi asteroid itu mau dibawa ke bumi, ditarik nih ke bumi, dideketin. Mungkin kita dulu berpikir asteroid ini kalau nyampe nyentuh bumi akan terjadi sesuatu yang kiamat atau something kan. Nah, orang-orang ini malah mau mendekati gitu. Ayo dong kesini asteroid gitu ibaratnya. Tujuannya apa? Jadi gini, asteroid ini dideketin dulu ke bumi ya, buat dijadiin base. Buat dijadiin apa ya? Base itu bahasa Indonesianya camp, apa ya? Camp. Iya. Iya jelas base camp ya. Nah, base camp lah, dijadiin base camp untuk satelit. Jadi si asteroid ini dijadikan semacam bumi lah. Semacam bumi versi kecil. Berarti gede kan namanya asteroid ya? Ya gede. Ya tapi nggak segede bumi. Ya. Nah, dia ini dianggap lebih gampang. Kenapa? Karena gravitasinya lebih kecil. Jadi kalau di sini berarti mau ngirim pasir dari Madura ke Jakarta kan harus naik mobil bla 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 ya kan. Kalau di sana itu tinggal lempar karena gravitasinya sekecil itu gitu. Ya. Nah, jadi ini mau ditangkap nih asteroid, terus mau ditambang juga, ditambang. Dia katanya kaya akan metal sama beberapa oksigen dan air gitu. Jadi ditambang, terus dibawa ke bumi. Nah, ada perdebatan yang nggak setuju gitu. Kenapa nih harus bawa asteroid gitu kan? Bahaya segala macem. Nah, ukuran bahaya dan nggak bahayanya tuh nggak ada yang tahu. Tapi mereka tertarik untuk nyoba. Jadi untuk apa sih yang mereka lakukan? Jadinya mereka tertarik nyoba nih. Tapi mereka takut juga kan? Apa yang dicoba? Dia cari asteroid yang kecil. Ibaratnya kalau basecamp nggak yang kecil tuh? apa? Yang kecil bisa dipakai basecamp nggak? Nggak bisa. Tapi dicoba dulu nih. Ditarik ke bumi.
dampaknya apa ibaratnya. Nah, itu masih dalam proses penelitian persiapan lah. Jadi belum ada tuh ininya apa prakteknya belum ada. Tapi itu rencana sudah hampir mateng. Oh, praktek sedikit pun kayak progres awal gitu belum? Progres sudah, maksudnya Yang gede tadi tuh. untuk nariknya belum. Tapi Ah. hitungannya dilatih astronotnya, robot-robotnya dibentuk tuh udah. Cara nariknya gimana? Tenaga pendorong gitu ya? Oh, adalah cara mereka lah. Ada cara mereka. Ikan sebenarnya kan asteroid itu ngelilingin bumi kan. Maksudnya kita kalau lihat dari ujung sana, ya dari ujung dunia gitu, itu banyak asteroid di luar tuh. Ya, Nggak ya, jauh ya. dan nggak jauh juga. Ya jauh kalau kita ngomongin Jakarta Bogor itu jauh gitu. Ya, maksudnya jauh berdasarkan POV itulah. Ya, POV itu nggak terlalu jauh. Dia coba puluhan ribu kilo apa kalau nggak salah. Jadi nggak sejauh itu. Jadi bisa ditarik. Ya. Nah, itu tuh tujuannya apa katanya? Tujuannya ya gini. Tambang itu kan salah satu energi yang tak terbarukan. Ya. Sedangkan kita hampir tiap hari menambang, ya kan? Ya. Kapan-kapan habis dong. Ya, 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 ya. Banyak sekali orang bilang sustainable energy, energi terbarukan, kita pakai ini bla 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 bla. Nggak bisa menggantikan. Nyatanya ada beberapa hal yang nggak bisa digantikan gitu dengan itu. Ya orang cari dong alternatif lain apa nih ya kira-kira. Oh kita ambil aja dari luar planet gitu kan. Ambillah dari luar planet. Tapi itu adalah hal yang jenius. Maksudnya gimana ya? Ya kita nggak kepikiran aja. Oh bisa ya ambil dari luar, ya. Bisa aja dia berhasil kan? Kalau berhasil kan menguntungkan buat peradaban kita. Ya, ya, ya. Ya kalau nggak berhasil ya paling ada gempa dikit lah. Itu. Pasti itu mereka mikirin lah pendaratannya nanti gimana. Ya. Tapi Pasti itu tempat yang jauh dari orang. perdebatannya di situ. Maksudnya ini kalau kita tarik dan ini gagal, ya nggak bisa ditahan gini lah. Ini ibarat kita udah narik asteroid ya, udah datang nih ke bumi, gitu kan udah berapi-api. Gak jadi. Nggak bisa gitu ibaratnya. Jadi kita harus benar-benar pikirin gitu ibaratnya. Itu salah satu saintis yang dia mencekal rencana itu. Kalau mau baca yang barusan itu apa keywordnya? Cari aja cari aja saintis ingin menarik asteroid gitu ibaratnya. Gitu, nulis gitu nanti keluar semua. Iya. Gue baca itu pas itu di jurnal, cuma nggak tahu di Google sih pasti harusnya ada sih, karena cukup terkenal lah itu karena kan aneh ya abisnya. Itu. Nah, Apalagi info lagi. Seru tuh. Astronomi ya, gue tuh suka kalau astronomi. Ada fakta. Biasanya aku baca begitu tuh di Quora sih. Kerjaanku tuh kalau lagi gabut tuh buka Quora, Twitter sama Quora itu. Ada nih satu lagi nih. Apa tuh? Jadi alam semesta itu, sampai detik ini ya, itu tuh membesar Sen. Ya. Jadi ketika kita bilang ya, ada nggak sih ujung luar bumi gitu ya, ujung alam semesta galaksi Bima Sakti ini ada ujungnya lagi nggak sih? Bakal ada, karena dia selalu membesar gitu. Jadi bener-bener alam semesta ini nggak berhenti membesar. Jadi ekspansi. Jadi kalau pernah lihat animasi ya, ini bumi, ya kan? Ini matahari di situ ada galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti itu kan kumpulan planet-planet ya. Ya. Galaksi adalah kumpulan planet-planet. Ada lagi kumpulan galaksi-galaksi, ya kan? Ya. Ada lagi kumpulan itu. Jadi benar-benar bayangin planet itu tuh ada ratusan, ada ribuan, dan itu bukan hal yang mustahil sih menurut gua. Ada sesuatu di luar sana gitu. Ada sesuatu yang belum tersentuh sama kita, dan mungkin sesuatu itu juga mencari kita gitu. Ya. Jadi Sesuatu itu mencari kita. Apa maksudnya? ya mungkin aja di sesuatu itu ada apa di sana
Kan nggak ada yang tahu. Kan belum kita aja nemuin Pluto aja itu udah sebuah pencapaian saat itu. Kok? Karena Pluto tuh paling jauh kan. Jadi ketika kita tahu ada galaksi lain aja itu juga udah sebuah pencapaian. Jadi bener-bener bayangin ada galaksi di ujung jauh sana yang mencari kita juga sebenarnya. Karena kan sempat ada kalau nggak salah tuh penelitian yang bilang ada getaran tertentu yang mirip frekuensinya sama bumi. Jadi di luar angkasa. Sebenarnya kan di luar angkasa ini mainnya frekuensi kan. Kita tuh tahu ada Pluto di sana, emang kita datang? Enggak, ya kita frekuensi mainnya kan. Iya. Jadi caranya itu kita nembak cahaya. Cahaya itu yang terbang ke sana. Makanya kita kalau ngomongin luar angkasa tuh selalu ngomongnya berapa cahaya. Karena cahaya itu partikel paling cepat di bumi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah itu tuh paling cepat tuh. Jadi dia Kau hafal tuh? Hah? Ya, lanjut. Hafal dong, kan saintis gue. Ya. Itu jadi mereka tuh mainnya frekuensi. Nah ilmuwan tuh sempat nemu frekuensi yang mirip bumi katanya. Nah, jadi itu sebuah pertanyaan, apakah ada bumi juga di luar sana gitu? Karena kan ada aja planet yang identik kan sebenarnya, mirip-mirip. Kayak Mars Ya Mars kan mirip lah. yang dianggap sampai sekarang paling mirip. Ya makanya kan salah satu elit global ya yang namanya Elon Musk itu ada cita-cita buat tinggal di sana. Dan dia nggak ngomong doang, dia benar-benar ngelakuin peneliti. Bahkan baru kemarin dia ngeluncurin roket lagi. Jadi dia benar-benar. Aku lihat itu di tweetnya Elon yang lagi sama Trump ya. Nah ini gue pengen ngomongin itu nih. Jadi gue bukan fans Elon Musk secara politiknya, tapi gue secara bisnis dan innovation dia itu gue fans banget gitu. Ya. Tapi secara politik gue enggak lah. Ya. Hal yang menurut gue gila si Trump ini, si Elon Musk ini apa? Ya satu dia beli Twitter kan, beli Twitter terus dia jadiin itu media lah buat pemenangannya Trump kan. Tapi hal yang paling gila apa Sen? Dia bikin SpaceX itu. Kenapa gilanya? Lu itu terbangin satelit lu terbangin. Yang pakai satelit siapa? Semua orang di dunia ini pakai satelit. Paham. Semua orang di dunia pakai satelit. Dia bikin bisnis baru yang bisnis itu gak bisa, ruang untuk ada persaingan di sana itu sangat kecil dan semua orang make. Persaingan mah ada, cuma masalah gini. Kecil. Lu mau mainin apapun, ya ibaratnya gue ngirim data ke lu nih, itu kan lewat satelit lah ibaratnya. Jadi apapun bisa. Nah salah satu hal yang mungkin lu pada nggak sadar, di Google Maps itu ada beberapa tempat yang lu tuh keblur, tempat-tempat itu keblur. Ya. Yang ngeblur siapa? Satelit yang ngeblur. Nah, satelit ini kita bayar dong. Oh, gue mau dong rumah gue di blur. Gue bayar 1 miliar per tahun ke lu. Lu tolong blurin rumah gue gitu kan. Nah itu bisnis yang maksud gue orang yang mau ngeblur rumahnya itu bukan orang biasa. Ibaratnya gitu. Yang mau bayar duit triliunan lah ibaratnya. Jadi itu adalah hal yang gue pas tahu itu, wah gila juga ya si Elon Musk ini. Makanya dia bikin SpaceX gitu. Berarti kan kita selama ini akan mengandalkan satelit. Terus satelit itu adalah milik perorangan tentu saja. Mirip, ya. Ya. Satelit itu mirip orang. Berarti bisa kita pastikan ketika sesuatu itu sudah masuk di internet, gak ada rahasia lagi. Iya. Di dunia itu udah gak ada rahasia lagi. Kayak rahasia-rahasia kita semua, literally kita semua itu dipegang sama elit. Iya sih. Iya, jadi kayak ya udahlah. Jadi kita gak penting-penting amat hidupnya. Ya udahlah, mau ngapain? Kecuali gue presiden. Iya. Tapi kayak setelah dipikir-pikir, gak ada di dunia itu rahasia, gak ada. Nih ada yang nanya, kenapa di blur? Kan lokasinya kelihatan.
tetap kelihatan. Nah, itulah kenapa kamu tidak bisa menjadi Elon Musk. Kayak seperti itu. Ini namanya di blur kan, ya misalnya ya, ini tanah 1 hektar. Di situ tuh ada apa namanya tank, ada apa? Pernah nggak lihat ada tank di Google Maps? Nggak pernah ada. Jadi blur hal-hal Daerah militer kan? Iya, daerah militer. Daerah militer. Area 51 itu nggak ada di Google Maps. Itu semua udah rahasia. Jadi bener-bener itu ya gimana ya? Kamu bilang ini di blur kan tetap kelihatan nih. Gimana namanya juga di blur? Gimana cara kelihatan gimana sih? Dipikir-pikir sebenarnya bahasan tadi itu adalah bahasan yang literally basic loh. Itu kayak basic yang seharusnya diketahui semua orang, tapi kenapa gak ada orang yang mau perhatikan itu ya? Ya karena nggak sadar. Gak sadar, kayak gak merasa bahwa itu sebagai pengetahuan yang penting gitu. Tapi setelah dipikir-pikir itu kan kayak basic knowledge yang kita tuh jarang mau menengok. Iya, gue tuh tahu karena gue memang fans berat. Gue tuh fans berat Elon. Ibaratnya Lu di second lu Elon mulu dah. Elon tuh pinter banget. Kayak apa ya? Ini orang kok bisa ya kayak gini gitu loh. Jadi ibaratnya dia itu kiblatnya gue lah dalam Bisnis dan iya bisnis gitu. Teknologinya tuh dia bener-bener ngaco gitu. Nggak ada yang kepikiran buat nerbangin roket gitu loh. Lu manusia biasa, lu bukan NASA, lu bukan siapa, lu nerbangin roket. Lu orang Indonesia aja nih ya, pemerintah Indonesia suruh terbangin roket, gak punya duit. Pasti alasannya, efisiensi, anggaran, segala macem. Alasannya gitu pasti. Elon Musk nerbangin roket, coba. kemarin tuh Han, ada orang ya, yang saya tuh penasaran sama dia. Oke? Aku tuh penasaran sama dia. Terus mulai ku cari-cari siapa dia. Berawal dari ini, dari aku penasaran dia kampus di mana. Oke? Akhirnya nemu dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran. Nemu, akhirnya coba cari di Google. Aku dapat NIM-nya, dapat nomor HP-nya. Wih, kok bisa nomor HP? Kaget kan? Kamu tahu aku dapat nomor HP-nya dari mana? Jadi kan, LinkedIn apa? CV. jadi biasanya kan di kelas tuh suka naruh nomor kayak setoran gitu yang ditaruh di kertas, nomor HP, terus alamat rumah, ya kan? Nomor HP, alamat rumah. Itu sama kampusnya dipost secara publik. Kok gitu sih? Makanya kan, jadi ketika aku lagi nyari tentang dia, aku dapat nomornya, dapat alamatnya, dan alamat rumahnya itu kayak aku ketik gitu, literally langsung ketik, langsung masuk ke Indonesia. Iya Indonesia, langsung masuk di Google, dan langsung terpampang gitu rumahnya. Kayak, wadidaw, segampang itu. Aku sendiri kayak, ya loh, padahal bukan hacker, bukan apa, dan nggak perlu riset berkepanjangan, enggak. Betul-betul yang kayak cuman ngetik nama dia, habis itu tiba-tiba muncul dia dari kampus mana, habis itu langsung keluar juga skripsi dia model apa. Kayak, Han, aku bukan hacker dan aku tidak melakukan riset yang begitu mendalam tentang orang ini. Enggak, itu betul-betul kayak cuman ngandelin Google doang. Gampang ya berarti kan? Semudah itu sekarang. Jadi gak ada tuh namanya rahasia-rahasiaan. Gak ada. Rahasia itu udah gak ada berarti. Gak ada. Tapi kadang tuh hal-hal kayak gini membantu. Kadang kita kan lagi mau beli apa kan, kita nyebutnya mobil, kan? Ntar muncul mobil kan. Iya. Kadang tuh membantu, jadi oh iya leh, bener nih mau nyari ini. Jadi dia udah tahu gitu. Bantu kadang tuh. Itu memang privasi kita diambil, tapi ya udahlah ya, mau gimana? Nggak bisa di stop juga kan, karena selagi kita pegang HP ya pasti kena lah. Benar. Ya udahlah mau gimana? Ya, yang kalau ya kita lakuin lah apa sekiranya kontribusi kita yang bisa kita berikan kepada masyarakat di sekitar kita. Kayak lu ini punya rencana untuk mengubah dunia apa enggak? Dunia. Mengubah dunia itu gimana maksudnya? Dalam artian punya kontribusi besar gitu untuk satu dunia atau tidak? Punya cita-cita itu enggak?
Ada lah, cuma gua Terlalu nggak realistis ya. dunia Asia Tenggara gua realistis. Sama sih, kalau Asia Tenggara aku realistis. Asia Tenggara gua realistis. Di Kalau dunia kayaknya bidang harus kita jadi masing-masing Elon ya. Musk dulu tuh dunia tuh. Iya, di bidang kita masing-masing maksudnya kan. Ya, Kalau dipikir-pikir untuk diri sendiri untuk bisa berkontribusi besar terhadap dunia itu kayak how gitu. Jadi kontribusi untuk Asia Tenggara maybe, kontribusi untuk Indonesia masih bisa dibuat. Makanya sekarang aku sendiri berusaha untuk berkontribusi khususnya untuk masyarakat Indonesia aja dulu. nah. Kalau nanti sampai di level tertentu kita luaskan lagi di wilayah Asia Tenggara. Kalau gue malah startnya nggak di Indonesia. Di S. Enggak, tetangganya ada. Jadi kemarin gue sempet research something lah. Mhm. Jadi menariknya banyak konglomerat ataupun ya banyaklah orang-orang kaya Mhm. itu tuh naro perusahaan itu di Singapura. Mhm. Alasannya karena pajak di sana jelas, sesimpel jelas gitu. Bukan Bayarnya lebih kecil, bukan karena lebih kecil, bukan karena lebih kecil, tapi karena transparan gitu aja. lebih kecil gue nggak tahu, tapi di sana jelasnya lebih transparan, lebih jelas lah. Nah, terus juga kalau lu sadar kenapa sih konglo-konglo itu bikin yayasan, bikin ibaratnya ya dia punya lah beasiswa yayasan itu tuh buat neken pajak. Ya, Itu buat neken pajak kan. Jadi memang mereka tuh entah kenapa merasa aduh Indonesia ini terlalu ribet, udahlah gue keluarlah gitu. Jadi ya. untuk jadi orang kaya banget itu di sini tuh agak susah gitu, ketahan-tahan gitu. Mhm. Karena ya aturannya, regulasinya tuh berubah-berubah Mhm. gitu. Memang kita kan wah apa nih? Hati-hatian apa sih yang perlu emang salah ya membahas ini? Ini dari tadi komennya itu ini ngomong apa sih atau satunya kadang nggak paham. Literally yang dibahas dari tadi tuh hal-hal yang nggak perlu mikir panjang loh teman-teman. Hal-hal yang nggak menyerempet juga loh. Maksudnya ini hal yang apa ya, yang biasa. Yang biasa. Nggak kita nggak masuk penjara gara-gara ngomongin ini gitu loh. Ini fakta lah, cari aja konglomerat buka PT di mana. Even tadi ketika Farhan bahas tentang apa namanya dunia perplanetan dan sebagainya, bahasa yang Farhan gunakan itu betul-betul bahasa yang basic teman-teman. Ayolah kalian tuh rajin-rajin baca please, rajin-rajin baca ya, rajin-rajin diskusi, biar imajinasi kalian terhadap sesuatu tuh lebih aktif gitu loh. Please, saya pengen kalian itu masyarakat Indonesia ini kalau bahasan yang sebasic penjelasan Farhan tadi itu teman-teman belum bisa memahami, ada yang salah. Oh ini ada yang tanya nih, Mas Husen investasi di mana katanya? Saya tidak invest di tempat-tempat yang seperti itu. Saya cuman Di tempat seperti itu gimana tuh? maksudnya bukan yang naruh di satu perusahaan ini perusahaan itu, enggak, murni yang titip di temen gitu aja. Titip di temen tuh gimana maksudnya? Ada temen lagi bangun begini, titip, nih aku titip. Oh, investor. Iya, investasinya di situ aja, gak ada yang investasi bagaimana-gimana. Ini apa ayam? Ayam lu masih lanjut nggak bisnis ayam? Masih telur. Masih. Telur. Telurnya telur omega nggak? Enggak lah. Tapi Pasarnya ada enggak? maksud gua nggak ada ya situ ya. Tapi kalau gimana caranya membentuk telur omega tuh, ayamnya beda kah apa gimana? I don't know. Bahkan nggak kepikiran. Misal aku bikin itu di Madura, pendistribusiannya gimana? Ya enggak, maksud gua kalau ada nih pasarnya di Madura nih, ada nih banyak nih yang mau nih omega 3. Tapi caranya gimana? Ayamnya itu diubah kah atau gimana? Ya jelas ayamnya beda dong. Oh, jadi bukan telurnya yang direkayasa tapi ayamnya.
Wallahu alam ya. Aku gak pernah neliti tentang ayam omega, telur omega. Kalau tahu IPB ya, IPB itu punya ayam. Telur agama. Telur agama. Han, supaya gue ngetik telur agama. telur telur ayam. Apa namanya? Telur omega. Dari apa? Jadi lu kalau tahu ya, IPB itu punya ayam, Sen. Jadi ada hak patennya. Ada ayam yang dibentuk oleh IPB gitu. Ham, ini dari Gemini. Gemini bilang telur ayam omega berasal dari ayam. Jadi ayamnya mungkin sama, yang diberi pakan khusus yang mengandung omega 3. Oh, jadi Maybe ayamnya sama tapi pakannya beda. ayamnya sama tapi dikasih makan yang bernutrisi. Maybe, I don't know. Iya, masuk akal. Jadi dia mengeluarkan telur yang ini, Yang beda. yang beda. Bener, masuk akal. Oh, jadi dikasih makan. Ya kan sesimpel itu, Sen. Tinggal lu kasih makan aja yang beda. Ya, pasti tentu saja makanannya lebih mahal. Habis itu kan pasarnya harus dipikirin juga kemana. Terus pendistribusinya juga kemana. Bermanfaat demi daerah lu. Iya kan masih mau. Ini ayam aja alhamdulillah sekarang masih keteteran, Bang. Daerah lu nih ya. Dulu kasih makan semuanya telur omega 3. Jadi pada pinter. Oh iya benar. Jadi pada pinter, pada melek. Mereka ngelihat hal-hal yang joget-joget tadi, oh ini salah nih gitu kan. Mereka bilang, oh ini salah nih. Karena mereka udah pinter. Jadi sesimpel dampak dari telur. Dampak telurnya tuh. Padahal kalau misalnya kita bisnis ikan yang lebih mudah itu bisa loh. Ikan kan Ikan pindang. gimana? Ikan kita bisnis ikan, kita bawa ikan cakalang. Ah. Itu kan juga bisa bikin pinter juga kan? Oh iya. Kenapa harus makanya ayam? omega yang lebih mahal? Masalah ayam. Lagi ayam. Iya, maksudnya kayak banyak cara lain untuk bisa bikin pinter. Nih, gue tanya. Orang lebih banyak makan telur dadar apa makan ikan? Telur dadar. Nah. Tapi andai kata nih orang Madura kau kasih telur omega, Nah, apa nih harganya kok mahal nih per telur nih? Ini telur apa nih? Buang. Tapi kan kalau orang ini ikan cakalang. Oh, ikan cakalang. Sini. Ya kan bisa. Orang tuh lebih tertarik sama yang murah, pikirin lah. kan Gak semua harganya kayak Yoshinoya dengan telur harganya omega. kan lu Gak. tetap turunin. Fungsinya apa? Kebermanfaatan. Ya turunin kita rugi, kita miskin. Bermanfaat. Lu ingat, ketika kita memberi, sebenarnya kita itu menerima. Ah, itu. Ya gak sebodoh itu juga lah. Jadi kadang tuh kita harus merelakan sedikit uang kita. Itu untuk bersedekah, saya. Sedekah, kita kasih orang-orang. Karena itu akan balik ke kita. Masya Allah. Tapi imanku gak setinggi itu, Han. Imanku masih iman apa ya? Itu tuh udah level keimanan tinggi tuh. Belum, kita masih mikirin dunia ini. Masih mikir lah mau beli makan besok. Iya. Kalau level yang tinggi tuh udah gak repot tuh. Besok makan apa? Allah.